Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat dan kedudukan dari syariah, fiqih, qanun atau undang-undang, dan juga tradisi atau uruf ya. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Amin Allahumma amin. Oke. Nah, kenapa pembahasan terkait dengan syariah, fiqh, qanun dan uruf ini menjadi penting? Karena kita selama ini masih bias dalam memahami agama itu sendiri. Jangan-jangan apa yang kita pahami itu bagian dari agama, ternyata itu bukan dari agama. Misalkan dalam sholat seseorang itu harus memakai sarung dan baju gamis atau baju koko misalkan. Apakah itu bagian dari fikih ataukah itu bagian dari uruf? Namun bagi masyarakat awam itu dianggap sebagai bagian dari agama. Ini kurang tepat, bukan berarti saya menyalahkan ya. Bukan berarti saya menyalahkan adanya ketidaktepatan. Pokoknya kalau tidak bagian dari agama nggak penting itu nah, bukan semacam itu. Tapi saya mengajak pada kalian untuk bisa mendudukkan secara proporsional yang mana syariah, yang mana fikih, yang mana qanun dan yang mana uruf itu sendiri. Jika di sini kita paling tidak tahu mana yang usul, ya usul pokok dalam agama, dan mana yang furu'. Nah, untuk mengetahui itu, mau tidak mau kita harus berbicara terkait dengan bagaimana sih perkembangan fikih ini sendiri. Karena pemahaman dari keempat kategori itu mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari masa tradisional, modern, hingga zaman postmodernisme ini. Ini mengalami pergeseran dalam pemahaman. Sehingga mau tidak mau saya harus menjelaskan terkait dengan kesejarahan ini. Bagaimana sih perkembangan pemikiran ini kok bisa semacam itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membahas terkait dengan posisi perkembangan pemikiran Islam itu sendiri. Kenapa Pak ini harus mulai dari pemikiran Islam? Iya, pemikiran fikih itu merupakan bagian dari pemikiran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena pemikiran Islam itu tidak hanya berbicara persoalan teologi, tidak hanya persoalan eh, ekonomi, tasawuf, pendidikan, tapi juga sampai persoalan fikih itu sendiri. Dan fikih ini menjadi bagian dari pemikiran Islam, pergulatan pemikiran Islam itu. Nah, setidaknya selama perjalanan sejarah mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang itu ada 3 kategori. Nah ini ada 3 tipe terkait dengan pemikiran Islam itu sendiri. Ini saya kutipkan dari penjelasannya Profesor Amin Abdullah. Ya, beliau itu memang filosof yang memang concern dalam bagaimana perkembangan studi Islam. Nah ini sebenarnya dalam pandangan beliau ada 3 kategori, 3 tipe terkait dengan pemikiran Islam. Pertama, tipe pemikiran Islam tradisional. Kedua, tipe pemikiran Islam yang modern.
Dan yang ketiga, tipe pemikiran Islam yang postmodernisme. Lantas bagaimana saya bisa mengidentifikasi dari masing-masing itu? Nah, ini. Nah, dalam pemikiran tradisional ini, pemikiran tradisional ini cenderung skolastik. Skolastik ini ya ibaratnya masih dilakukan secara konvensional, masih secara tradisional. Dalam proses penyampaian, proses transmisi keilmuan, proses transfer, proses pendidikan ini masih secara manual. Dari guru kemudian menjelaskan kepada murid dengan mengutip dari pandangan-pandangan gurunya, ya, dari kutipan sebelumnya kemudian disampaikan lagi, ya, pendapat itu kemudian disampaikan lagi dan seterusnya. Dan pemahaman yang dibangun, ya, epistemologinya itu berdasarkan pada literasinya, teksnya, tekstualis, bagaimana teksnya itu berbunyi lah, itulah yang akan dipahami. Misalkan begini, dalam fikih misalkan, kan ayat Al-Qur'annya berbunyi, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Teksnya jelas, ketika seseorang hendak melakukan sholat maka dia harus membasuh atau membasuh mukanya, wajahnya, kemudian kedua tangannya, terus kemudian mengusap sebagian kepalanya dan membasuh kedua kakinya. Teksnya memang seperti itu, ya. Namun ini perlu dipahami, apakah hanya itu yang memang diinginkan dalam syariat itu? Nah, tidak. Ternyata syariat lebih dari itu. Namun teksnya memang hanya itu. Hanya ada 4 kategori. Maka dalam hal ini kemudian terjadi perbedaan pandangan cara melihat. Sehingga misalkan dalam rukun wudu itu berbeda-beda dari masing-masing madhab. Kalau Imam Syafi'i seperti yang kita ikuti, pokoknya ya 6 itu, mulai dari niat, ditambah tartib. Kenapa kok muncul niat, Pak? Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila akhirih dan seterusnya. Nah, ada tambahan itu. Jadi pemahamannya memang berbasis pada teks itu. Misalkan kita kejar lagi pada teksnya. Di dalam teksnya itu kan disebutkan wamsahu maaf kumtum sholati faghsilu wujuhakum. Wajah itu mana batasannya? Masalahnya teksnya hanya mengatakan wajah. Pokoknya wajah. Kalau tidak wajah nggak bisa. Itu contoh fikihnya. Contoh lagi misalkan kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu Imam Syafi'i sendiri memiliki 2 kaul, ya, kaul qadim dan kaul jadid. Ini mengalami proses dalam merumuskan pemahaman itu, awalnya 40 kemudian menjadi 40. Tapi kalau hal ini saya kira Imam Syafi'i itu saat itu tidak terlalu tradisionalis, beliau itu sudah sangat kontekstualis, dia menyesuaikan konteks di masanya. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh untuk yang ini terkait dengan itu, misalkan contoh yang lain. Terus pokoknya pada intinya kelompok tradisionalis ini dia mencoba untuk mengembangkan pemikirannya itu berdasarkan teksnya. Tradisionalis ini berdasarkan pada teksnya. Sekarang ada neo-tradisionalis, biasanya digawangi oleh kelompok-kelompok alumni Timur Tengah, terutama dari Saudi Arabia. Kalau kita kenal ya kelompok Wahabi. Ya, kalau teksnya nggak ada itu termasuk mengada-ada baru, itu bid'ah gitu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau semuanya tidak ada dalam teks agama, maka itu dianggap sebagai bid'ah. Maka orientasi keagamaannya sangat ideologis. Orientasi agamanya sangat ideologis. Jadi mereka yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan apa yang ia pahami, maka dianggap salah. Kenapa? Bersifat ideologis. Jadi dari kelompok Islam manapun yang cara memahami agama itu secara ideologis,
pasti bisa dipastikan dia sangat eksklusif sehingga ketika memahami ya sangat ideologis. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, ya salah. Ya tidak hanya kelompok Wahabi lah, misalkan dari kelompok Islam di Indonesia, entah itu dari NU maupun Muhammadiyah. Tapi ketika cara pandangnya adalah literalis, ya, literalis kelompok tradisional, jadi memang kaku, ya maka cara pemahaman keagamaan orientasinya ya sangat jelas apa ideologis. Pokoknya ini aku, nah, pada begitu. Jadi biasanya kelompok-kelompok tradisionalis ini mengembangkan pola pemikiran kiroah tikror ya taklidiyah. Jadi hanya mengembangkan pembacaan yang berulang apa yang sudah dikatakan oleh gurunya, kemudian disampaikan lagi kepada muridnya dengan kata-kata yang sama, dengan cara pemahaman yang dibangun juga yang sama, tidak mencoba untuk melakukan kontekstualisasi. Nah ini biasanya yang dikembangkan. Ya pokoknya itu, misalkan sholat jamak kosor itu harus mencakup masafah dan masakoh. Itu harus masalahnya di sini, masafahnya itu bisa berubah, masakohnya juga bisa berubah kondisinya. Kalau dulu misalkan seorang yang berjalan jauh pakai onta, ya misal katakanlah 400 km, itu memang secara jarak oke, jauh, secara masakohnya juga berat saat itu karena apa, naik onta. Nah, sekarang jarak 400 km tuh kalau ditempuh pakai pesawat 1 jam 2 jam selesai itu. Masafahnya beda, masakohnya juga berubah, tidak lagi masakoh, dia ringan, masafahnya tetap jaraknya 400 misalkan kira-kira. Nah, coba bandingkan misalkan dia kejebak macet di kota besar misalkan, dalam waktu maghrib waktunya yang hanya sedikit, dia kalau sudah masuk sholat ya, dia kalau turun, wah ini akan justru menjadikan kemacetan total. Lah kalau dia tidak turun dia nggak bisa sholat. Masafahnya nggak ada tapi masakohnya sangat berat, itu dia. Gimana ini dia ini saya melakukan itu, apakah? Nah ini kan bagi kelompok tradisionalis, loh teksnya fikih sudah mengatakan yang masafahnya sekian, masafahnya begini, kan begitu. Ya konsekuensinya apa yang terjadi? Yang terjadi ya eh, ya teks tuh ya apa ya, cenderung kaku dalam memahami agama itu. Nah, itu kelompok tradisionalis. Oke, yang selanjutnya terkait dengan kelompok modern. Kelompok modern ini dia mencoba untuk melakukan reinterpretasi, melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks itu. Teks-teks itu dia melakukan reformasi. Ya. Nah, dalam melakukan reinterpretasi ini mereka sudah sering melakukan upaya untuk kontekstualisasi. Namun ketika persoalannya adalah upaya untuk kontekstualisasi, ternyata data atau sumber-sumber yang dibangun itu sangat apologetis, tidak bisa dilakukan secara empiris. Misalkan dia hanya terbatas pada eh, melihat sisi balaghahnya, balaghatul kalam atau kesastraannya, kebahasaannya itu bagaimana. Apakah ini memiliki implikasi yang berbeda dari makna satu ke makna yang lain? Misalkan as-shalah, ad-du'a, ini memiliki implikasi yang berbeda. Ini bagaimana? Ya, kalau sama-sama hasilnya doa ya, tapi as-shalah itu berbeda lagi pemaknaannya. Nah, atau jangan-jangan kalau memang teksnya apa ya? Saya kasih contoh yang lain kira-kira mudah dipahami. Eh, oh misalkan gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna, bukan ar-rijaluna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini ketika kita berangkat dari segi kebahasaan, kita terlepas dari segi periwayatan ya. Kalau kita berbicara periwayatan, nanti kita akan berdasarkan periwayatan. Bagaimana kata-kata qawwamuna itu kemudian diartikan.
tapi kita mengenai kebahasaan. Kebahasaan ini ketika kita berbicara kebahasaannya ini sangat apologetis karena fakta empirisnya eh, apa ya, data-data perkembangan bahasa ini yang jarang disampaikan. Data-data perkembangan bahasa ini yang jarang disampaikan. Biasanya langsung jadi dalam kamus misalkan. Oh, kata-kata kawamu, nah itu berangkat dari kata-kata kawama misalkan. Kawama ini artinya apa? Kan begitu. Nah, jadi data yang sudah jadi itu, jadi dia tidak mencoba untuk melakukan empiris apa ya, penyelidikan lebih lanjut secara historisitas. Kenapa pembahasan ini bisa berubah seperti ini kan gitu. Jadi kata kawama, jadi kalau mengutip kamus A, kawama itu diartikan sebagai menguasai. Tapi ada yang kalau mengutip kamus B misalkan, oh itu sebagai penguatan dari kata-kata kawa yaku. Jadi kata-kata yang untuk menguatkan kauya yakwa atau kauya apa ya, banyak ya. Nah, jadi menguatkan. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika memahami kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini terjadi penafsiran ulang. Penafsirannya bagaimana? Kalau dia memang mengadopsi dari kamus yang mengatakan qawwama berasal dari kata-kata yang berarti menguasai, maka konsekuensinya ya laki-laki menguasai perempuan. Tapi kalau kalau qawwama menguatkan, nah ini berarti laki-laki itu menjadi penguat dari perempuan. Nah, ini dasar argumentasinya apa? Sangat apologetis, tidak secara empiris. Jadi data-data kenapa kemudian kamus A mengatakan begini, kamus B mengatakan begini, tidak dilacak. Yang penting oh kamus ini mengatakan begini, kamus B juga mengatakan begitu. Nah, ini yang kemudian komparasi. Nah, jadi data-data itu sekalipun datanya sudah dianggap sebagai data ilmiah, namun itu tidak bisa belum dikatakan sebagai apa ya, masih bersifat apologetis lah. Nah seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah memahami teks ini berdasarkan dengan interest, kepentingan. Kepentingannya apa dia? Nah, pasti kalau yang mengartikan itu adalah pegiat feminisme atau pegiat gender, pasti kalau dia akan mengambil kata-kata yang dari qawwama, menguatkan. Jadi seorang laki-laki itu menguatkan perempuan. Kenapa? Karena dia mencoba untuk membuat wacana egaliteran antara laki-laki dan perempuan. Nah ini. Nah, terus caranya piye? Nah, cara mereka itu dia akan mencoba untuk melakukan pembaruan dalam metodenya. Nah, maka ini ada usul revision ya. Kalau dalam bahasa paling bawah itu. Jadi dia melakukan bukan manipulasi ya, melakukan pembaharuan terhadap pokok-pokok itu sendiri, harus disesuaikan dengan masanya. Nah itu. Oke, yang ketiga terkait dengan postmodernisme. Jadi cara berpikir yang postmodern ini dia tidak sekedar melakukan reinterpretasi, dia juga menerima perkembangan ilmu-ilmu baru, perkembangan ilmu baru, mulai dari historis, psikologis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan lain-lain. Jadi teks agama ini kemudian dilakukan cross reference terhadap berbagai sumber pengetahuan yang baru. Nah, bisa dilacak ini. Jadi misalkan kenapa Imam Syafi'i memiliki qaul qadim yang kemudian mengatakan sholat Jumat itu cukup 4 orang, sementara ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke Mesir, itu Imam Syafi'i kemudian merubah menjadi 40. Ini kenapa? Nah ini baru dilacak historisitasnya. Ternyata ketika berbicara sejarahnya ternyata apa ya, konteks sosiologi masyarakatnya, konteks sosiologisnya masyarakat sana itu sangat berbeda antara masyarakat Baghdad dengan masyarakat Mesir. Masyarakat Baghdad di sana masih bersifat ya apa ya, ibaratnya masih nomaden karena peradaban yang dibangun apa ya masih berdasarkan pada peradaban
lembah sungai Mesopotamia. Mesopotamia atau Efrat atau apa itu sungainya namanya. Jadi di wilayah Mesopotamia itu kan ada dua sungai besar ya, ada Tigris dan Efrat itu. Nah, dalam bahasanya Furat. Nah, itu peradabannya itu masih lebih muda daripada peradaban Mesir. Peradaban Mesir ini dibangun berangkat dari peradaban lembah sungai Nil, di mana daerah itu sudah sangat subur sehingga penduduknya banyak sekali. Maka dalam hal ini ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad, untuk mencari 40 orang saja itu susahnya, ya Allah. Nah, pokoknya sangat susah. Namun ketika beliau sudah pindah ke Mesir, karena mereka hidup di daerah subur di lembah sungai Nil, maka untuk mencari 40 orang itu sangat mudah. Maka ini kemudian dinaikkan menjadi 40. Nah, jadi di sini kita melacak kenapa kok Imam Syafi'i kemudian memiliki dua kaul. Bukan berarti Imam Syafi'i itu pelin plan, tidak punya pendirian, bukan itu. Ya kan? Tapi Imam Syafi'i melihat konteks sosiologis masyarakat di mana ia tinggal. Nah, ini bagi aliran postmodern, dia akan melacak ke sana. Jadi tidak hanya sebatas menerima bagaimana teks itu berbunyi. Cek. Misalkan kita sampai ke Al-Quran, ya misalkan pada Al-Quran. Al-Qurannya ini ketika turun, ini yang dihitopi siapa? Dalam konteks apa Al-Quran ini turun? Jadi kita tidak hanya sebatas melihat pada asbabun nuzul, tetapi lebih melihat konteks yang ada, ya, konteks mahaul Al-Quran itu sendiri. Jadi apa yang ada dalam sekitar Al-Quran kala itu, sehingga kita bisa menemukan apa yang namanya common sense. Ada ideal moral yang dikandung itu, yang kemudian ideal moral inilah yang kemudian harus diterapkan dalam konteks saat ini. Ideal moral ini menurut saya adalah usulnya, pokoknya. Ini carane ya terserah carane piye. Makanya dalam hal ini kalau saya melihat misalkan kayak para wali di Nusantara itu, kalau saya, menurut saya itu sudah sangat kontekstualis mereka. Jadi ketika dia mengajarkan Islam di Jawa, itu yang dia pakai adalah usulnya. Jadi pokok dalam agama ini apa, usuluddinnya ini apa. Tapi caranya ini yang kemudian berbeda-beda. Jadi cara menyampaikan ajaran tidak selamanya menggunakan model dakwah, ceramah atau apa. Tapi bisa menjadikan dakwah kultural. Ini menurut saya sudah sangat kontekstualis itu. Jadi caranya ini yang berubah-ubah, tapi yang penting tujuan itu tercapai. Ya, dalam memahami Al-Quran pun demikian harusnya. Ada aliran-aliran postmodern ini, dan dia itu apa ya ibaratnya? Dia pengen menggali lebih dalam dari apa yang sudah dianggap mapan itu. Biasa saja ketika menggali lebih dalam itu, dia menemukan banyak anomali, banyak ketimpangan dalam data. Nah, ketika dalam data ini banyak ketimpangan, maka mau tidak mau teori itu bisa difalsifikasi, atau teori itu bisa diruntuhkan misalkan, atau bisa diubah. Namun kalau tidak menemukan banyak ketimpangan, maka justru itu akan semakin menguatkan teori itu sendiri. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok muslimin, karena memang apa kok bisa begitu? Karena memang mereka sudah sangat terbuka dengan perkembangan sains-sains yang ada. Dia mencoba untuk menggali kembali apa yang sudah mapan. Nah, tapi dalam prosesnya ini bisa saja apa yang digali itu malah justru semakin kuat atau malah justru runtuh. Nah ini aliran postmodern. Nah, jadi ketiga cara berpikir inilah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana perkembangan fikih itu berada. Maka Anda akan bisa melihat misalkan Imam Syafi'i dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Walau Imam Syafi'i mengatakan suara perempuan itu bagian dari aurat, tapi dalam Yusuf Al-Qaradawi tidak. Wahbah Az-Zuhaili pun demikian. Wahbah Az-Zuhaili malah justru mendukung, kalau tidak salah yang mendukung saya itu Wahbah Az-Zuhaili soal Qaradawi ya, ketika Ummu Kulsum itu diserang terkait dengan suaranya. Ummu Kulsum penyanyi itu loh, pernah itu saya lupa persisnya siapa yang mendukung. Jadi dalam arti itu tidak termasuk aurat. Nah di sini
Nah, dalam proses inilah yang kemudian dilihat mana yang harus diteruskan dan mana yang harus diubah. Apa yang harus continue dan mana yang harus di change. Continuity and change. Nah, ini ketika kita berbicara sejarah memang pasti akan berbicara ini. Continuity and change. Jadi apa sih yang sebenarnya menjadi pokok dari agama? Menjadi pokok inilah yang kemudian harus continue. Change-nya ini adalah pada wilayah cara. Pada wilayah cara. Nah ini kalau dalam bahasa orang Indonesia adalah al-muhafadzatu 'alal qadimus shalih wal akhdhu bil jadidil aswah. Begitu. Misalkan selama ini fikih ya, selama ini fikih itu kan terkait dengan hukum waris misalkan. Seorang anak yang tidak jelas memiliki bapaknya dalam arti anak lamjadah, anak hasil perzinahan, itu kan tidak bisa dinisbatkan pada bapaknya. Selama ini hukum fikih memang begitu. Konsekuensinya apa? Ya kasihan ibu yang melahirkan itu. Bapaknya bebas-bebas saja. Sekalipun sudah ada berbagai macam cara sumpah, misalnya ada sumpah li'an, sumpah apa lagi itu banyak sekali ya yang menyatakan bahwa anak ini bukan dari ini, nanti seterusnya pengakuan itu tidak cukup. Pasti urusannya adalah persoalan hak penisbatan terhadap seorang ayah. Ya, yang kasihan akan jadi ibunya. Yang kasihan ibunya, bapaknya enak-enak saja. Karena apa? Secara hukum fikih memang secara legal formnya nggak ada pencatatan nikah itu. Tapi kenyataan ada seorang anak. Kenapa ini tidak bisa dinisbatkan? Nah, berarti kita harus lihat tujuan utama untuk adanya hukum itu untuk apa. Nah ini kita melihat maqasidnya terlebih dahulu. Maqasid syariahnya apa ini? Maka kemudian ketika kita tahu maqasid syariah adalah memberikan perlindungan hak terhadap siapapun yang selama ini kan yang menjadikan haknya adalah apa ya jadinya anak ini tidak bisa dinisbatkan pada anaknya karena untuk melindungi hak-hak dari apa ya hak dari seorang bapak. Jadi kalau memang dia nggak bisa terbukti secara pernikahan maka dia tidak bisa mewarisi. Ceritanya begitu. Jadi otomatis harta gonogininya nggak bisa sampai pada seorang anak itu. Awalnya kan begitu. Ada memberikan sebuah hak secara proporsional ya, memberikan hak proporsional. Tapi ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan siapa? Ya seorang ibu tadi. Ya ini. Akhirnya kalau kita mau berpikir baru bagaimana ada yang harus diubah, maka kita kalau kita menggunakan logika postmodernisme tadi, kita akan tahu, oh ternyata ada bukti cara-cara lain untuk bisa membuktikan bahwa seorang anak ini memiliki kedekatan dengan memiliki hubungan dengan bapaknya tadi. Bagaimana? Sehingga ketika terbukti dengan itu, maka seorang bapak tidak bisa lepas begitu saja. Ora iso sak karepe dhewe. Caranya piye? Nah, maka perkembangan sains ini paling tidak membantu. Ilmu genetika itu bisa membantu untuk ke sana. Jadi kalau oke lah secara hukum memang tidak bisa dibuktikan bahwa anak ini adalah anaknya dia. Tetapi ketika dibuktikan secara genetika, uji tes DNA ternyata terbukti memiliki kesamaan. Mau apa lagi? Berarti seorang anak itu memang memiliki hubungan dengan seorang bapak. Gitu. Wah, ini ya mau tidak mau ya dia harus bertanggung jawab. Ini memang secara genetika dia anaknya. Dia harus bertanggung jawab atas itu semua. Nah ini loh. Jadi inilah yang kemudian mana yang harus diteruskan kontinunya. Kontinunya adalah memberikan perlindungan hak, tapi tidak berat sebelah, harus totalitas. Nah, terus ada yang di change, yang dirubah. Oh, berarti kalau selama ini berdasarkan pada perlindungan
berdasarkan apa ya, pencatatan nikah, pengakuan saksi dan seterusnya. Sekarang saksinya berganti, saksinya adalah hasil uji lab. Jadi ini, yang dirubah caranya, ini yang berbeda, sarana dan prasarana ini yang harus berbeda. Nah ini kalau dalam bahasa nganunya wal akhdu bil jadidil aslah. Nah ini, nah itu, jadi prosesnya untuk kesana. Jadi fakihnya memang harus gitu. Jadi kalau kita sudah tahu gambaran seperti ini, maka kita langsung lanjut ke sini. Jadi uh, ini syariah, fikih, uruf dan konon pada masa tradisional. Jadi ketika pada masa tradisional syariah ini kan kita berbicara Islam secara universal. Islam yang universal itu yang bagaimana? Nah, ketika kita jadi kami sepakat posisi syariah itu secara universal. Tapi dalam pandangan tradisional, Quran, hadis, ya, prophetic tradition maupun fikih itu sudah dianggap bagian dari syariah itu sendiri. Maka dalam hal ini dia diagramnya sama, hijau ini dalam satu lingkaran ini. Ya. Jadi fikih itu menjadi sesuatu yang sakral karena dianggap sebagai bagian dari syariah. Padahal kalau kita menjadi dengan kacamata sekarang, fikih itu kan hasil istihad, dia bukan menjadi usul, bukan usulnya Quran dan hadis. Nah, kalau fikih ini menjadi bagian dari usul, maka fikih itu ya kaku akhirnya yang terjadi, tidak bisa lentur. Bahkan sesuatu yang menjadi uraf yang bukan dari fikih, ya, uraf tradisi, itu harus di luar. Pokoknya kalau tidak ada dalam kaul Quran, hadis maupun dari pandangan ulama fikih, maka ini tradisi, ini harus di luar, ini bukan bagian dari syariah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau itu memang dianggap bagian dari budaya, maka itu tidak bagian dari agama. Nah, kan begitu. Nah, mereka lupa kalau proses mengadanya agama itu karena mengalami proses sosial itu sendiri, dimana tradisi itu masuk. Nah, tapi dalam pandangan tradisional, uraf itu di luar dari bagian agama. Sementara konon itu mencoba untuk apa ya, mengkombinasikan, mendialogkan antara syariah dengan uraf, dengan tradisi, undang-undang itu. Jadi kalau saya melihat syariah itu gambaran Islam universalnya, sementara fikih itu adalah produknya. Nah, yang terus mana Pak yang sebenarnya kalau syariah itu sendiri, apakah kalau fikih itu dianggap sebagai produk, berarti saya yang memang benar-benar mencerminkan syariah itu yang mana? Nah, itu nanti. Kalau ini kan uruf jelas dia langsung memang berada di luar karena dia memang menjadi apa ya, bagian dari tradisi masyarakat, bukan menjadi bagian dari agama. Sementara konon hanya sebatas apa ya, bentuk legal formal. Misal konon dalam syariat Islam ya, misal kalau dalam Indonesia ada KHI, kompilasi hukum Islam, terus apa lagi itu. Nah, itu. Nah, sekarang cara pandang orang modern itu begini. Jadi syariah itu hanya memasukkan Quran dan sebagian hadis. Sebagian hadis. Kenapa kok sebagian hadis Pak? Tidak semuanya hadis. Lihat. Hadis tidak seluruhnya bisa diterima. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, maudhu, bahkan palsu. Nah, ini makanya saya ada penulisan A, B, C. Kalau A ya mungkin ini adalah hadis yang sahih, ini sangat mencerminkan bagian dari syariah. Nah, posisi fikih sudah dikeluarkan. Fikih itu bukan bagian dari syariah. Karena fikih itu menjadi bagian dari hasil istihad. Hasil istihad. Jadi dia tidak final. Dia hanya sebagai produk. Cara untuk membuat produk itu ada caranya. Maka dalam hal ini pada masa Imam Syafi'i itu sudah disebut sudah diciptakan semacam teori namanya usul fikih. Piye caranya merumuskan fikih itu. Nah, maka dalam hal ini fikih ini memang sudah keluar dari konsep syariah itu sendiri. Karena fikih itu menjadi produk.
Sementara uruf fikih ini akan berkaitan dengan uruf. Disesuaikan. Jadi pada masa Imam Syafi'i saya melihat itu sudah sangat kontekstualis Imam Syafi'i. Dalam contoh tadi yang saya sebutkan, misalkan sholat Jumat awalnya hanya 4 kemudian menjadi 40. Ini Imam Syafi'i sudah melihat ada uruf tradisi. Jadi bagaimana kondisi masyarakat setempat saat itu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya uruf, tapi kalau dalam bahasa ilmiah yang lain itu sosialnya itu bagaimana. Tapi bukan berarti uruf itu artinya sosial, bukan ya, tapi lebih ke tradisi. Di masyarakat di sana itu memang sudah banyak. Jadi sholat itu untuk mencapai ketika di Baghdad ya, untuk mencapai 4 saja itu sudah sangat susah gitu. Apalagi sampai 40. Maka dalam fikih qaul jadidnya Imam Syafi'i ketika sudah pindah ke Mesir diubah. Nah, di sini. Jadi Imam Syafi'i kemudian merubah fikihnya ini sudah bukan menjadi fikih yang sangat sakral. Jadi dia itu sebagai produk karena jadi sehingga dia bisa dikontekstualisasikan sesuai dengan adat setempat. Nah, ketika fikih berada dengan uraf, maka kemudian ketika dibakukan menjadi konon, undang-undang, semacam undang-undangan. Majmu'ul Fatawa dan apa-apa yang seterusnya itu sudah menjadi bagian dari perundang-undangan. Dari undang-undang diambil dari itu produk. Jadi tidak langsung kepada Quran dan hadisnya, tapi sudah masuk ke fikihnya. Fikih itu sendiri sudah menjadi produk, bukan sebagai sesuatu yang bersifat sakral. Yes, selanjutnya dalam postmodern. Dalam postmodern ini, posisi fikih mana Pak ini? Sebenarnya posisi fikih ini pada fakih ini, juris. Ya, seorang juris ini posisi fikih di sini. Jadi ini sebenarnya hampir sama depannya. Jadi yang bisa menjadi yang mencerminkan syariah itu hanya pada Quran dan sebagian hadis, tidak seluruhnya ya. Kan tapi dalam merumuskan fikih ini memiliki independensi. Ada bagaimana cara pandang dunia, bagaimana sains itu berkembang, cara melihatnya itu bagaimana. Kita harus terbuka terhadap ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang baru. Ya, jadi di posisi fikih saat ini ketika dirumuskan oleh seorang fakihnya ini masih harus dilihat dulu. Jadi seorang fakih, seorang ulama fikih itu tidak hanya melihat bagaimana teksnya, bagaimana usul fikihnya itu, tidak, tapi dia harus melihat bagaimana world view, pandangan dunia itu bagaimana. Pandangan dunia itu dari mana Pak? Ya dari perkembangan sains modern. Misalkan tadi saya menyebutkan terkait dengan genetika tadi, tes DNA untuk membuktikan bahwa anak memiliki hubungan darah dengan bapaknya yang di luar nikah. Nah ini kan apa? Karena untuk menciptakan keadilan sosial. Karena selama ini keadilan sosial itu ada berdasarkan dari pengakuan, tidak pada belasan modern itu. Dalam hal ini genetika, ilmu biologi itu sendiri. Kan begitu. Belum lagi masuk interest, kepentingan. Entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Wah, maka dalam hal ini nanti mungkin muncul banyak kelompok-kelompok ya memberikan respon fikih atau memberikan fatwa sesuai dengan apa yang ia inginkan, sesuai dengan pesanan. Nah, itu bisa saja. Ya. Maka fikih model siapa kan gitu. Saat ini memang seperti itu. Ya, misalkan mohon maaf kemarin ada webinar terkait dengan vaksinasi. Fatwa nomor 2 itu dimunculkan untuk memberikan legitimasi bahwa vaksin itu halal. Nah ini sudah diakui oleh anggota MUI, salah satu anggota MUI. Saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, pokoknya sudah diakui. Ya. Ini untuk apa ya, sebagai penguat dan memberikan rasa aman agar masyarakat terutama yang muslim itu aman dilakukan. Ini bagian dari fun. Nah ini, jadi ada kepentingan tertentu dari seorang fakih itu sendiri dalam merumuskan fikih. Nah ketika sudah, maka kemudian
bukukan menjadi semacam konon sebagai undang-undang. Dalam konteks Indonesia ada KHI, CLDKHI atau apa. Nah, dari CLDKHI kemudian menjadi KHI, ya, menjadi KHI kompilasi hukum Islam itu sendiri, kemudian dijadikan sebuah tata baku hukum. Maka ada kompilasi hukum Islam. Nah, inilah perbedaan. Jadi kita sudah bisa mendudukkan ya, mana yang uraf, mana yang syariat, mana yang fikih, dan mana yang konon. Nah, di sini ini prosesnya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nanti bagaimana kita harus melihat fikih ini secara fullness, keseluruhan, secara universal. Nah, ini harus dibaca itu. Tapi macam-macam ini nanti akan saya jelaskan dalam video yang lain ya. Untuk sementara kita berbicara terkait dengan itu tadi. Jadi kedudukan syariah, fikih, terus konon dan uraf ini harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan kita anggap ya misalkan itu sebenarnya uraf tapi kita anggap bagian dari fikih yang harus kita lakukan. Nah, ini bukan berarti saya menyalahkan ya, tetapi mengajak kalian untuk bisa memposisikan pada posisi yang sesungguhnya. Kalau ini memang sebagai uraf ya uraf, berarti bagaimana? Berarti apakah dia itu qat'i atau qabilun linikah? Qabilun linikah bisa menerima kritik, bisa diubah. Nah, itu. Jadi kita harus tahu usulnya itu mana, terus furu'nya itu mana. Furu' ini yang bisa diubah, di change, ada continue yang dirubah tadi. Nah, jadi usul ini yang continue. Nah, ini. Ya, jadi seperti itulah kira-kira gambaran umumnya. Nah, nanti caranya bagaimana, Pak? Nah, nanti dalam video-video yang lain insya Allah akan kita bahas. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa tanya melalui media chatting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.